Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas soal seleksi Olimpiade Sains tingkat Kabupaten Kota 2018 untuk bidang ekonomi. Baiklah, kita langsung ke soal nomor 1. Pernyataan berikut yang termasuk sebagai pernyataan normatif. Pernyataan normatif. Kita bahas dulu kajian terhadap kondisi yang ada dalam ekonomi itu ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan positif, kemudian yang kedua pendekatan normatif. Pendekatan positif itu berdasarkan fakta yang terjadi, fakta yang terjadi. Sedangkan pendekatan normatif itu menggambarkan kondisi ideal. Kondisi ideal itu sesuatu yang diharapkan, kondisi ideal atau kondisi terbaik yang harus diupayakan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi fakta itu adalah positif, normatif adalah kondisi terbaik atau kondisi ideal yang seharusnya diupayakan. Kita bahas di sini. Di sini yang ditanya adalah pernyataan normatif, berarti kondisi ideal, kondisi terbaik yang diharapkan. A. Penetapan kenaikan upah minimum provinsi memberatkan pengusaha karena biaya produksi yang tinggi dapat mengurangi laba perusahaan. Nah, ini penetapan UMP, upah minimum provinsi. Berarti ini positif karena sudah ditetapkan di sini. Yang B. Seorang pengusaha menggunakan sumber daya ekonomi secara efisien. Berarti ini sudah menggunakan sehingga mampu memproduksi barang dan jasa yang bernilai jual rendah. Nah, ini berarti sudah menggunakan, berarti ini positif. Penerapan teknologi dalam bidang pertanian mampu meningkatkan hasil produksi. Yang C ini juga sudah penerapan, berarti ini positif. D. Pemerintah harus mengupayakan. Nah, ini mengupayakan apa? Peningkatan pendapatan, ini kan kondisi ideal, pendapatannya meningkat. Agar sejahtera, ini juga ideal. Dan merata pendapatannya, sehingga dinikmati oleh seluruh masyarakat. Nah, ini juga kondisi ideal, yang terbaik. Sehingga jawabannya adalah D. Yang E, curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan petani gagal panen. Nah, ini kan juga fakta. Kalau curah hujan, petani gagal panen, ini fakta juga. Ini sebab akibat. Sehingga jawabannya adalah D. Nomor 2. Microeconomic Studies sat topik as. Ilmu ekonomi mikroekonomik mempelajari topik-topik apa saja. Nah, ilmu ekonomi mikro itu skupnya adalah pasar dan perusahaan. Skupnya apa? Pasar dan perusahaan. Sedangkan ekonomi makro itu skupnya adalah yang makro, makro skupnya adalah nasional. Makro skupnya nasional. Sehingga yang dipelajari pun berbeda skupnya. Contoh, ekonomi mikro, ini kan skupnya pasar sama perusahaan. Di pasar ada harga, di perusahaan ada biaya produksi, di pasar ada permintaan dan penawaran. Dan ada pasar itu sendiri. Kemudian ilmu ekonomi makro, skupnya nasional. Inflasi itu kan skup nasional. Pendapatan nasional jelas. Pendapatan per kapita itu kan satu negara. Pengangguran satu negara. Nah, di sini yang termasuk mikroekonomik apa saja? Yang A, faktor-faktor yang menentukan inflasi. Nah, ini inflasi, berarti ini kan makro. Inflasi makro. Yang B, first the influence the price of goods.
kekuatan yang mempengaruhi harga pakaian. Nah, ini harga tapi pakaian. Skupnya kan kecil. Berarti ini mikro. Yang C, determinant of total output. Ini total output itu kan berarti produksi total, ya, produksi total keseluruhan dari suatu masyarakat negara. Berarti ini makro. Whether the unemployment itu kan pengangguran, berarti makro. The overall trend in stock market price, berarti ini tren keseluruhan harga pasar saham, stock market price, berarti ini juga nasional. Stok pasar saham itu kan lingkupnya nasional. Lanjut yang ketiga. Opportunity cost is the best defined as pengertian atau definisi biaya peluang yang paling benar adalah, ya, biaya peluang. Biaya peluang adalah biaya alternatif atau pilihan, ya, biaya yang timbul karena hilangnya kesempatan akibat dari pemenuhan satu kebutuhan yang lain. Contoh misalkan ada dua pilihan atau lebih, misalkan pilihannya A sama B. Kalau milih A maka B-nya menjadi biaya peluang. Kalau milih B, maka A-nya menjadi biaya peluang. Berarti yang dikorbankan atau yang tidak dipilih itu adalah biaya peluang. Ini yang A dulu. The amount of debt you take on by making decision. Jumlah hutang yang Anda ambil dengan membuat keputusan. Hutang, amount debt itu bukan biaya peluang, itu tidak berhubungan dengan hutang. The benefit you gain by making of decision. Keuntungan yang Anda peroleh dengan membuat keputusan. Bukan keuntungan, tapi pilihan, ya. C. The price you pay to purchase something. Harga yang Anda bayarkan untuk membeli sesuatu, bukan harga, ya. D. The quantity of resource used to product goods. Kuantitas atau jumlah, ya, jumlah sumber daya yang Anda gunakan untuk membuat atau menghasilkan barang. Bukan, ini kuantitas, jumlah. Q, ini harga juga bukan keuntungan juga. Jadi bukan utang, bukan keuntungan, bukan harga, bukan jumlah. Tapi yang E, alternatif, the best research alternative you give up when making decision. Alternatif penolakan terbaik yang Anda berikan saat membuat keputusan. Jadi ada pilihan di sini, alternatif atau pilihan. Sehingga jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 4. Point of the production possibility factor A, poin-poin perbatasan kemungkinan produksi. Ya, ini kaitannya dengan kurva kemungkinan produksi. Adalah kurva yang menggambarkan berbagai kemungkinan kombinasi maksimum output yang dihasilkan. Ya. Berkaitan dengan output, di sini nanti ada contoh dua macam barang. Contoh misalkan ada suatu negara memproduksi dua jenis barang, yaitu barang X dan barang Y sebagai barang modal. Jumlah total maksimum yang diproduksi sebagai barang modal adalah 1000. Bisa memproduksi 1000 unit. Memproduksi 1000 unit. Pilihan kombinasi maksimum dapat dipilih akan tampak dalam gambar sebagai berikut. Ini barang Y. Ketika kemungkinan produksinya A, maka dia memproduksi 300 dan 700. Karena maksimumnya kan 1000. 300 tambah 700, 1000. Ketika Y diturunkan 200 menjadi 100, ya, ini kan turun, ya, turun 200. Maka di sini akan bertambah menjadi 900, bertambah 200, berarti 700 tambah 200, 900. Artinya di sini 100 ditambah 900 kan 1000.
Jadi B tetap 1000. Dari mana? 100 dan 900. A juga tetap 1000, 300 dan 700. Itu kurva kemungkinan produksi. Lanjut ke soal. Point on the production possible parameter adalah ya sebuah keuntungan, bukan berhubungan dengan keuntungan di sini ya, bukan. Kemudian substitusi marginal, bukan. Spesialisasi, bukan. Tidak bisa dicapai, bisa dicapai. Dengan apa bisa dicapai? Dengan efisiensi. Ya. Jadi kurva kemungkinan produksi itu berhubungan dengan efisiensi. Lanjut ke soal nomor 5. Langsung saja ke pertanyaannya. Berdasarkan pernyataan tersebut yang termasuk masalah ekonomi modern. Nah, masalah ekonomi modern itu ada yang pertama, apa yang akan diproduksi, apa yang akan dihasilkan. Ini harus berhubungan dengan yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen. Yang kedua, how, bagaimana proses produksi. Apakah dengan teknik produksi mekanik atau manual, bagaimana, termasuk juga berapa yang akan diproduksi. Kemudian yang ketiga, volume, untuk siapa diproduksi. Ini kaitannya dengan segmentasi konsumen, mana yang akan dituju, sehingga barang yang diproduksi harus berhubungan dengan segmentasi pasar. Contoh misalkan untuk daerah pegunungan, maka membuat pakaian yang tebal karena masyarakat pegunungan berada pada iklim yang dingin. Kemudian yang keempat adalah when, kapan proses produksi akan dilaksanakan. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut dalam masalah ekonomi modern yang dihadapi Natali adalah, coba, 1, kesulitan menentukan varian subjek ya, yang akan diproduksi. Berarti ini apa yang akan diproduksi, what ya. Yang kedua, mengapa Natali yang ingin memproduksi cupcake? Ini mengapa berarti kan tidak ya, karena tidak ada mengapa di sini. Adanya apa, bagaimana, untuk siapa dan kapan. Distribusi cupcake yang mengalami kesulitan. Ini ekonomi tradisional ya. Itu kan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang keempat, menentukan cara atau teknik produksi ini bagaimana ya. Memilih sasaran konsumen, berarti untuk siapa. Berarti jawabannya 1, 4, dan 5. Apa, bagaimana, dan untuk siapa. Demikian untuk pembahasan nomor 1 sampai 5, kita akan lanjut ke pembahasan nomor berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.